Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Pada Sabtu pagi hari ini tanggal 21 Oktober 2023. Dan terpujilah Bapa kita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Bapak Ibu. Dan menjadi doa saya senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Tema firman Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan pada Sabtu pagi ini tanggal 21 Oktober 2023, kita membaca kitab Nabi Zakaria pasal 1. Haleluya, dari ayat 1 sampai 21. Demikian Bapak Ibu ya, kita tinggal satu kitab lagi. Kita setelah baca kitab Nabi Zakaria ada 14 pasal. Setelah kita akan akhiri dengan kitab Nabi Maliaki ada 4 pasal. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau kembali kepada Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan kita baca nanti di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 1. Kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam. Amin. Mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Bersama saya Bapak Ibu Saudara semua, pada pagi hari sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Yesus. Besok hari Minggu harinya Tuhan, semua kita datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Bertobat, kita kembali kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Maha Baik. Dia yang sudah memberkati kita. Bahkan Tuhan sudah menyediakan hidup kekal buat kita semua. Masuk di dalam kerajaan kekal. Asal kita mau bersama dengan Yesus. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 151. Kembalilah kepada Allah. Sebab Dia juru selamat kita. Tinggalkan dosa, balik pada Allah, dan berkuasa mengampuni dosamu. Dia telah mati sengsara ganti kita. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kembalilah pada Allah. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya. Haleluya. Kembalilah pada Allah. Haleluya. Kembalilah kepada anugerah Allah. Hingga sekarang tersedia bagimu kasih sayang, selamat yang tak terhingga. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Allah. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya. Haleluya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kembalilah pada salib Tuhan. Dia sengsara untuk kau yang berdosa. Hidup kekal selamat telah tersedia hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kembalilah pada Allah. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dan 19. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah kirmis seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Haleluya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau mengasihi pagi ini. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemahsuran dan keagungan yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi.
Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Bapa-Ku yang sangat Kucintai Bapa. Sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Layakan sebentar pagi ini kami membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu Ku taruh dalam hatiku, agar aku tidak berdosa kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau hadir pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat, rahmat, anugerah, kasih daripada Tuhan menyertai kami semua anak-anak-Mu. Dan hari yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kami mau kembali bersama dengan Tuhan. Hati kami mau melekat dengan Tuhan, sebab Engkau adalah sentral kami di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur selalu kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Dia baik. Dia selalu membuka tangan asal kita mau kembali kepada Tuhan. Di situ kita baca firman Tuhan. Yesaya pasal 1 ayat 18-19. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oh, dahsyatnya Tuhan Yesus. Kita tidak fokus kepada dosa kita, tapi asal kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan kan ampuni. Iblis selalu mendakwa. Kalau kita berdosa kepada Tuhan, kita ingat dosa kita, ya, iblis selalu mendakwa. Tapi mari kita ingat cintanya Tuhan. Asal kita mau kembali kepada Tuhan, kita jangan main-main dengan dosa. Kita ingat cintanya Tuhan. Kalau kita ingat cintanya Tuhan, maka kita tidak mau berdosa kepada Tuhan. Seperti kalau kita ingat seseorang yang sangat mengasihi kita, masa kita mau berbuat jahat sama orang itu? Tidak. Orang itu begitu baik sama kita, pasti kita akan membalas dengan kebaikan. Apalagi dengan Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan ayat 19 dikatakan, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Oh, Tuhan kan memberkati kita semua. Itulah Tuhan Yesus. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Supaya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Asal kita kembali kepada Tuhan, Tuhan kan pulihkan hidup kita. Amin. Mari kita kembali kepada kitab Nabi Zakaria. Puji Tuhan. Ya, kita tinggal 2 kitab lagi. Setelah Zakaria selesai, kita tinggal 1 kitab, yaitu Maleaki, sehingga selesai, saudara ya. Jadi Zakaria ini, ya, usia juga masih muda, saudara. Pada waktu dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan sebagai nabi, ya, kurang lebih tahun 520 sampai 470 sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung dari sekarang sekitar 2500 tahun yang lalu, saudara ya, Tuhan pakai Nabi Zakaria untuk supaya firman Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel Yehuda, ya, supaya bertobat dalam rangka supaya jangan lambat-lambat membangun bait Allah, ya, supaya bertobat, supaya semua berkenan kepada Tuhan. Dan arti Zakaria itu Tuhan mengingat, ya, Tuhan mengingat. Jadi dalam artian Tuhan mengingatkan bangsa Israel melalui hamba Tuhan Zakaria, bangsa Israel Yehuda, supaya kembali kepada Tuhan, bertobat sama Tuhan, ya, supaya cinta Tuhan. Dan ternyata Tuhan begitu pakai Zakaria, tapi kasihan saudara, Zakaria ini mati dibunuh. Nanti saya mau bacakan ayatnya. Ya, hamba-hamba Tuhan ini pakai Tuhan, akhirnya banyak mati syahid, kan hidupnya berkaitan dengan banyak orang yang tidak suka, ya, benci, dibunuh, saudara ya. Tetapi bagi kita memang itu firman Tuhan berkata, dalam Timotius berkata, orang yang beribadah kepada Tuhan itu akan mengalami penganiayaan. Tapi kita minta sama Tuhan supaya kita senantiasa ada di dalam firman Tuhan, menjadi orang kudusnya Tuhan. Kita mau seperti Elia, diangkat hidup-hidup, saudara. Seperti Henokh, ya. Kita minta rapture sama Tuhan. Dan seperti Yesus sendiri, seperti Musa. Musa kalau dalam Alkitab tidak ditemukan
kuburannya. Karena saya percaya Musa diangkat sama Tuhan. Buktinya di Matius pasal 17. Pada waktu Tuhan naik ke gunung yang tinggi, bertemu dengan murid-murid, lihat ternyata di situ ada Elia, ada Musa juga. Berarti Musa, Elia kan diangkat ke surga hidup-hidup. Berarti kalau ada Musa, Musa berarti diangkat hidup sama Tuhan. Ya, demikian kita minta sama Tuhan supaya kita rapture, minta diangkat sama Tuhan, dan kita mau hidup kudus di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saya mau baca firman Tuhan ya di dalam Saker pasal 1, demikian firman Tuhan ayat 1. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Beria bin Ido, bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Nah, ini bukti nyata. Tuhan ingatkan kepada Nabi Sakaria supaya ingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan murka kalau tidak bertobat. Tuhan murka. Ya, ternyata kalau kita lihat di sini Sakaria bin Ido itu tertulis, saudara, anaknya Ido. Ya, Ido ini keluarga imam saudara ya. Itu tertulis di dalam Nehemia pasal 12 dan 16, saya mau baca ya. Ada tertulis ya, Sakaria bin Ido ini ada tertulis ya. Dalam kitab Nabi Nehemia pasal 12 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sakaria dari kaum keluarga Ido ya. Mesulam dari kaum keluarga Hina aja. Sakaria dari kaum keluarga Ido aja. Jadi maka dikatakan sana ya, Nabi Sakaria bin Beria bin Ido ya. Jadi terus berikutnya saya mau baca ayat yang ketiga. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembali kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan itu baik, saudara, tidak langsung menghukum, tapi diingatkan sama Tuhan supaya kembali bertobat. Dan ini sama dengan kita semua. Kita manusia hidup saat ini, banyak manusia jatuh di dalam dosa, termasuk peristiwa Israel saat diberang dengan Hamas ya. Semua baik Ukraina, perang Rusia, keadaan zaman saat ini menunjukkan keadaan yang mencemaskan. Mari kita sadar, firman Allah berkata kepada kita semua, mari kita mau kembali sama Tuhan. Bersama saya, Bapak Ibu, ayo kita kembali sama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau kembali kepada Tuhan, mari. Di ayat yang keempat, jangan kamu seperti nenek moyangmu yang padanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah kamu yang buruk, dari tingkah perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikian firman Tuhan. Ini lihat, zaman dulu bangsa Israel dia main-main dengan dosa. Tapi janji Tuhan, berbalik dari tingkahmu yang buruk, dari perbuatanmu jahat. Karena janji Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Lihat ini, kembali kepada firman Tuhan. Ayat yang kelima, nenek moyangmu di mana mereka dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tanya Tuhan, apa bisa hidup? Kalau main-main dengan dosa, apa bisa hidup selama-lamanya? Akan mati, saudara. Di balik kematian ada pengadilan, seperti yang saya pernah bacakan dalam Ibrani 9 ayat 27. Manusia hanya mati satu kali, setelah itu akan menghadapi pengadilan, penghakiman. Ayat yang ke-6, tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikian ia mengambil tindakan terhadap kita. Amin. Mari, kalau kita semua kembali kepada Tuhan, bertobat, Tuhan akan pulihkan dan Tuhan berkati kita. Seperti firman Tuhan yang tadi malam saya bacakan, Tuhan akan memberkati kita. Mulai hari ini aku akan memberkati, berkat akan memberi berkat, kata Tuhan. Karena kita dipilih sama Tuhan di Hagai pasal 2. Tapi kita mau kembali sama Tuhan ya. Hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena Tuhan segera tidak lama lagi akan datang, saudara. Kalau bukan dari saat kapan lagi. Tapi kalau kita bertobat datang kepada Yesus, maka Tuhan akan pulihkan dan Tuhan berkati kita. Amin. Ayat ke-7. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11 itu pun bulan Sebat, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Beria bin Ido, bunyinya. Ya, kalau kita lihat bulan ke-11 ya, itulah bulan Sebat. Jadi bulan Sebat itu kurang lebih antara bulan Januari Februari tahun berikutnya ya. Jadi kalau di kita ini tanggalan Ibrani bulan Sebat. Tapi kalau di tanggalan kita itu kurang lebih antara Januari Februari. Tapi kalau bulan yang ke-8 Saudara, itu sekitar Oktober November ya. Kalau ayat 1 dikatakan dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua. Jadi bulan yang ke-8 ya. Kalau dalam kalender Ibrani ya Yahudi itu sekitar antara, kalau kita dikaitkan dengan kehidupan kita ya, sekitar Oktober November. Tapi kalau namanya bulan Sebat ditambah saudara ya, ditambah sekitar 2 bulanan ya.
Itu berarti bulan antara Januari, Februari ya. Nah, oleh karena itu mari kita lanjut firman Tuhan. Ayat yang ke-8. Tadi malam aku mendapat suara penglihatan tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Kalau kita lihat di sini, ada kuda-kuda, berarti kuda merah segala macam. Itu sama dengan yang kitab Wahyu. Jadi nambah sekarang juga berkaitan dengan kitab Wahyu. Kalau kita buka di dalam Wahyu pasal 6 ayat keempat, saudara. Saya mau baca. Kitab Wahyu pasal 6 ayat keempat dikatakan, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepada dikaruniakan sebelah pedang besar. Jadi ini kaitannya dengan hukuman Tuhan ya. Ada kuda putih, kuda merah. Jadi ini berkaitan dengan peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan dikaitkan dengan kitab Wahyu, sama berlaku buat kita semua. Kalau kita semua tidak berbalik, tidak bertobat sama Tuhan, maka Tuhan marah. Maka mari kita mau kembali kepada Tuhan dan kita ikuti firman Tuhan. Terus berikutnya kita baca ayat ke-9. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini? Ya Tuanku. Lalu malaikat yang berbicara aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya itu. Orang yang berdiri di antara pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua ini utus Tuhan untuk menjelajah bumi. Semua dilihat saudara, menjelajah bumi. Mata Tuhan ada segala tempat dalam Amsal 15 ayat 3. Ya, mari kita takut sama Tuhan, karena dimanapun kita berada, apa yang kita kerjakan, Tuhan Maha tahu. Dan Tuhan menjelajah bumi, dan Tuhan akan menilai setiap perbuatan kita dan harus dipertanggungjawabkan. Ya. Ayat 11, berbicara mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri antara pohon murad itu, katanya, kami telah menjali bumi dan seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicara malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murka itu. Jadi bangsa Israel ini dulu kan ditawan di Babel. Selama 70 tahun Tuhan murka. Tapi setelah itu kurang lebih 40.000 sampai 50.000 orang Yahudi lepas saudara kembali ke Yerusalem. Tapi maunya Tuhan, kalau sudah lepas, Tuhan berikan kemerdekaan, ayo bangun bait Allah. Demikian kehidupan kita. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah dipilih sama Tuhan, ayo kita kembali kepada Tuhan. Kita bangun bait Allah, artinya hidup rohani kita. Perhatikan keadaanmu yang seperti saya sampaikan kemarin dalam kitab Hagai. Supaya kita kembali sama Tuhan. Kita membangun rumah Tuhan, yaitu hidup kita. Membangun kerohanian kita. Untuk kita akrab. Jauh dari dosa. Tapi kita intim dengan Tuhan Yesus. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca ayat 13. Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan menghiburkan. Amin. Tuhan kita lemah lembut dan rendah hati, menghiburkan, memberikan berkat buat kita semua. Berkatalah kepadaku, malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Tuhan sangat cinta kita semua. Sangat besar cintanya Tuhan dalam kehidupan kita. Terbukti Tuhan pelihara hidup kita dan rela Yesus mati di atas kayu salib demi keselamatan umat manusia. Mari kita mau sangat cinta Tuhan Yesus. Ayat 15. Tapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikian firman Tuhan semesta alam. Dan tali mengukur akan direntangkan lagi di Yerusalem. Yerusalem janji Tuhan akan dipulihkan asal kita mau kembali kepada Tuhan. Tuhan berbelas kasihan. Oh, Tuhan begitu cinta kita semua. Amin. 17. Surkana ini selanjutnya, bila firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Amin. Tuhan akan pulihkan asal kita kembali bertobat kepada Yesus. Apapun Tuhan sanggup memulihkan dan Tuhan akan memberkati. Mari berikutnya, saya mau selesaikan ayat 18 sampai 21. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. 4 tanduk itu saudara ya, yang berkaitan dengan negara-negara kerajaan yang menjajah Yehuda. Ya, itu bicara Asyur, bicara Mesir, Babel, dan Media Persia. Itu 4 tanduk itu. Ya, itu kaitan dengan itu maksud Tuhan. Lalu ku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semua itu? Maka ia menjawab aku, itulah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Nah, itu tadi yang saya terangkan itu 4 tanduk. Asyur, Mesir, Babel, Media yang selalu merongrong Yerusalem, merongrong Israel saudara. Ayat 20.
Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu ku bertanya, ya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun yang berani mengangkat kepalanya, dan semuanya akan datang untuk mengebujutkan mereka, yakni untuk mengampaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya. Jadi 4 tukang besi. Ada 4 kerajaan Tuhan akan marah, saudara. Tuhan akan lawan 4, karena itu kan 4 juga. Asyur, Mesir, Babel, Media, Persia juga akan dihempaskan sama Tuhan. Demikian kehidupan kita. 4 ini berkaitan sama, saudara. Kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat 12, musuh kita apa? Ada 4, saudara. Kalau saya baca, ya saya buka Alkitab dulu ya. Efesus 6 ayat 12. Saya mau baca. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan, lihat ini. Yang pertama, melawan pemerintah-pemerintah. Yang kedua, melawan penguasa-penguasa. Yang ketiga, melawan penghulu dunia yang gelap ini. Keempat, melawan roh jadi udara. Jadi jangan takut. Apapun kita akan dibela sama Tuhan, asal kita mau kembali sama Tuhan. Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawannya? Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Kita mau kembali kepada Tuhan. Supaya Yesus sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita. Asal kita mau kembali kepada Tuhan, Dia sanggup memulihkan, dan Tuhan berkati kita semua. Kembalilah, haleluya. Ada Allah, haleluya. Dia mengenal hidupmu, Dia tahu persis kita semua. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini dan pagi yang diberkati Tuhan. Besok hari Minggu harinya Tuhan, kita mau kembali kepada Tuhan. Yang penting mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.